Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fikrianto Erlati. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah artikel yakni tentang eksistensi Pancasila pada masa Orde Baru. Sebelum kita masuk pada materi, pasti di antara teman-teman ada yang belum mengetahui masa Orde Baru. Berikut saya akan menampilkan satu video yang menjelaskan apa pengertian dari masa Orde Baru itu. Nah, jadi teman-teman silakan menyimak ya pengertian dari masa Orde Baru. Oke, silakan menyaksikan. Nah, enak zamanku toh. Ya, ini Pak Harto ya. Dia adalah pemimpin masa Orde Baru. Orde Baru dimulai tahun 1966 dan berakhir tahun 1998. Nah, apa itu Orde Baru? Orde Baru adalah suatu penataan kembali kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia berlandaskan dasar negara yaitu Pancasila dan UUD 1945. Jadi intinya mereka tuh mau merancang sesuatu yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Orde Lama atau masa Soekarno di masa sebelumnya. Nah, jadi begitu pengertian dari masa Orde Baru. Teman-teman sudah paham kan apa yang dimaksud dengan masa Orde Baru? Jadi, sekarang kita masuk pada artikel yang akan saya paparkan atau saya presentasikan. Dan teman-teman silakan simak baik-baik ya. Sebelum itu saya akan mengasih kekuatan super. Lihat ini. Masa Orde Baru yang terjadi pada tahun 1966 sampai 1998. Pada masa ini terjadi pergantian presiden dari Insinyur Soekarno ke Jenderal Soeharto melalui surat perintah 11 Maret 1966 atau yang disebut sebagai Supermar. Era demokrasi terpimpin di bawah pimpinan Presiden Soekarno mendapat tamparan yang keras ketika terjadinya peristiwa tanggal 30 September 1965 yang disinyalir didalangi oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pemberontakan PKI tersebut membawa akibat yang fatal bagi partai itu sendiri, yaitu dibubarkannya PKI dengan seluruh organisasi di bawah naungannya dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Begitu juga dengan Presiden Soekarno yang berkedudukan sebagai Panglima Besar Revolusi dan Panglima Angkatan Perang Indonesia. Secara pasti, sedikit demi sedikit kekuasaan yang berkurang bahkan lengser dari jabatannya sebagai presiden. Hal tersebut terjadi dengan dikeluarkannya pengumuman penyerahan kekuasaan pemerintah kepada Jenderal Soeharto sebagai pengemban ketetapan MPR RS nomor 9 MPR RS 1966 pada tanggal 20 Februari 1967. Perpindahan kekuasaan ini dikukuhkan oleh MPRS dalam sidang istimewanya tanggal 7 Maret 1967 yang dituangkan dalam TAP MPR nomor 33 MPRS 1960, yakni mencabut kekuasaan pemerintah dari Presiden Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden hingga dilaksanakannya pemilu. Soekarno memerintahkan Soeharto untuk memulihkan stabilitas dalam negeri dan menumpas pemberontakan PKI. Harapan baru muncul di tengah kegalauan bangsa pasca G30 SPKI. PKI pun berhasil ditumpas dalam waktu singkat. Dukungan besar rakyat untuk Soeharto cukup besar untuk memimpin negara Indonesia pada saat itu. Jenderal Soeharto memiliki visi utama untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Pada masa kepemimpinan Soeharto, stabilitas negara sangat terjaga. Terjadi pembangunan di segala bidang, kehidupan kemakmuran relatif merata di seluruh Indonesia. Saat itu pula Presiden Soeharto mendapat gelar Babak Pembangunan Indonesia. Namun, dukungan rakyat kemudian disalahgunakan Presiden Soeharto untuk mengukuhkan kekuasaannya. Beberapa penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Baru diantaranya adalah: yang pertama, dibatasinya kebebasan pers dan kebebasan berpendapat. Pada saat itu, banyak surat kabar atau majalah yang dicabut surat izin penerbitannya
dengan alasan telah memberitakan peristiwa yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Beberapa aktivis politik atau wartawan diberitakan hilang atau ditangkap karena telah menyuarakan aspirasinya. Yang kedua, dibatasinya kebebasan dalam berpolitik. Saat itu hanya diperbolehkan 3 partai politik saja, yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Yang kedua, Golongan Karya atau Golkar, dan yang ketiga yakni Partai Demokrasi Indonesia atau PDIP. Yang ketiga, ya, kita masuk pada nomor 3. Ini munculnya beberapa peristiwa pelanggaran hak asasi manusia seperti kasus Tanjung Priok, kasus Marsina, kasus wartawan Udin dan Harian Bernas Yogyakarta, dan lain-lain penyimpangan selanjutnya yang terjadi pada masa Orde Baru, yakni yang keempat, maraknya korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN di pemerintahan atau pemerintah Orde Baru jauh dari kata bersih dan sungguh merugikan rakyat. Salah satunya upaya korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan pemerintah pada saat itu adalah dengan membuat peraturan-peraturan sebagai keputusan presiden yang isinya ternyata hanya menguntungkan pihak pemerintah saja. Dari uraian tersebut bisa digambarkan bahwa pelaksanaan demokrasi Pancasila masih jauh dari harapan. Baik, itulah penjelasan artikel dari saya tentang eksistensi Pancasila pada masa Orde Baru. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan karena pada dasarnya manusia tidak luput dari kesalahan. Dan jika ada kata-kata yang menurut teman-teman benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena keutuhan dan kesempurnaannya hanyalah milik Allah semata. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.